Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi dengan acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan. Apa kabar? Kami percaya Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua termasuk orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Kenapa tidak? Karena Tuhan memberi kesempurnaan dalam fisik kami, sehingga kita tidak ada cacat dan kita bisa dapat berbicara, kecuali orang yang mengalami tunarungu ataupun disabilitas. Kita sangat senang ya kalau kita bisa berbicara dengan baik. Namun ketika kita mengalami gangguan pita suara sehingga kita sulit untuk berbicara, kadang-kadang kita tersiksa. Komunikasi kita juga sangat terbatas sehingga mengganggu hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat kita. Oleh karena itu pada malam ini dalam acara Sahabat saya akan memberi tema yaitu berbicara. Bapak Ibu, mari kita membaca bersama-sama. Yang pertama dalam Kolose 4 ayat 6 dan juga Filipi pasal 4 ayat 8. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konon Dr. Lawan Brisendin, profesor dari Universitas Berkeley, Amerika Serikat, dia mengadakan suatu penelitian. Katanya bahwa setiap hari seorang laki-laki itu mengucapkan kata sebanyak 7.000. Sedangkan perempuan itu mengucapkan kata sebanyak 13.000 kata. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa manusia sangat gemar berbicara atau berkata-kata. Bagaimana tidak? Sehari saja 13.000 buat perempuan dan juga 7.000 bagi laki-laki. Kalau kita kalikan seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, bahkan sampai usia kita sekarang sudah berapa jumlah perkiraan. Kita bisa hitung masing-masing. Dan melalui penelitian ini juga menunjukkan bahwa wanita lebih banyak berkata-kata, berbicara daripada seorang laki-laki. Memang meskipun di dalam Alkitab tidak menunjukkan dengan jelas, dengan gamblang, bahwa perempuan itu lebih cerewet daripada laki-laki. Namun beberapa ayat di dalam Alkitab bahwa orang tidak menyukai perempuan cerewet dan tidak dikatakan laki-laki itu yang cerewet. Jadi kalau kita menemui seorang laki-laki yang cerewet, biasanya, orang ini, laki-laki ini seperti perempuan. Begitulah kira-kira. Amsal 27 ayat 15 dikatakan, seorang istri yang suka bertengkar, berarti banyak ngomong, bicara yang tidak baik, serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Begitu tidak menyenangkan dan sangat menjengkelkan. Nah, kemudian bagaimana prinsip bicara yang benar? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah sang komunikator yang agung. Dia mengkomunikasikan dirinya, berbicara dengan umatnya, ciptaannya di dunia ini dengan berbagai macam cara. Coba kita melihat langit, bumi, pantai, pegunungan, dan sebagainya. Tuhan sedang berbicara, berkomunikasi dengan umatnya. Sehingga tidak heran ketika kita melihat suatu keajaiban dalam dunia, kita langsung terkomunikasi dengan Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berpikir waktu kita berbicara. Jadi sebelum kita berbicara, kita harus berpikir dulu, bukan berbicara dan berpikir kemudian. Ini seperti halnya yang dilakukan oleh Daud. Dalam pemazmur di sana begitu kita melihat tulisan-tulisan yang begitu indah,
pujian-pujian nyanyian begitu indah. Daud tidak asal berkata-kata, Daud tidak asal berbicara, tetapi dia berpikir, bergumul sedemikian rupa, sehingga apa yang diucapkan itu indah dan memberkati orang lain. Nah, tadi saya katakan, lalu prinsip apa supaya kita berbicara itu dengan baik? Prinsipnya apa? Ada istilah sedikit bicara, tetapi banyak kerja. Jadi, prinsip yang baik bahwa sedikit bicara lebih baik, tapi banyak bekerja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, budaya modern sudah sangat mempengaruhi, bahkan menawarkan banyak cara dan saluran-saluran yang untuk mengekspresikan diri kita secara verbal. Di dalam kumpulan-kumpulan kita, video-video yang kita sedang tonton, kita saksikan, telekonferensi yang saat ini sedang gemar oleh karena COVID ini, sehingga video call, rapat dengan Zoom dan sebagainya. Berapa jam dalam satu hari kita menggunakan alat itu untuk berbicara, bertelepon dengan seseorang yang terdekat atau teman dan sebagainya. Tetapi berapa banyak kata-kata yang penting, yang bermanfaat. Kadang-kadang ketika kita berbicara lewat telepon sampai berjam-jam, akhirnya ujung-ujungnya apa yang kita bicarakan tidak yang bermanfaat. Bahkan sampai kita mengomongin orang, membicarakan orang, dan menjadi suatu lingkaran gosip sehingga menimbulkan banyak masalah. Jadi artinya ketika kita banyak berbicara, pasti juga banyak kesalahan dan menimbulkan suatu masalah. Kembali lagi di dalam Kolose pasal 4 ayat 29 tadi katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Jadi ketika kita berbicara, berpikir dulu, tentunya apa yang kita bicarakan adalah hal yang positif, yang baik. Dan di sini orang yang mendengar akan beroleh kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan, membawa kita kesimpulan bahwa perkataan dan bicara kita adalah hal-hal yang penting, yang perlu saja. Karena dengan banyak berkata-kata atau berbicara akan mudah terjerumus kepada kata-kata yang tidak perlu. Oleh karena itu harus kita seleksi di dalam setiap pembicaraan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya di dalam Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai ayat 10, untuk mengakhiri pertemuan pada malam ini kita akan baca bersama-sama. Demikianlah lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapa kecilnya api. Ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi kita menggunakan lidah untuk berbicara, untuk memberkati, dan juga orang lain yang mendengar dapat menikmati kasih karunia Allah. Bapak Ibu, sekian acara sahabat pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.